Seperti sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 3 Agustus 2025, jam 9 pagi. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 27 Juli 2025 jam 9 pagi sebesar Rp10.565.000. Syukur sebesar Rp1.265.000, persepuluhan sebesar Rp2.670.000, dan sarana fisik sebesar Rp966.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 27 Juli 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.026.000. Syukur sebesar Rp141, persepuluhan sebesar Rp880.000, dan sarana fisik sebesar Rp788.000. Diberitahukan kepada jemaat bahwa setelah ibadah Minggu pagi ini, ada penjualan makanan jadi dari jemaat GPM Betabara Klasis Kota Ambon bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Panitia kegiatan pekabaran Injil Jemaat Peniel Batu Gajah Klasis Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan bantuan lewat amplop sehari berkorban untuk jemaat Kudilale Klasis Buru Utara. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pemuda Klasis GPM Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Agustus 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta R. Rahabeat dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinakasi dan Majelis Jemaat GPM Eirene. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 26 ayat 1 sampai 19. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Atira Saluteru dan Saudari Olivia Taberima. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 422. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 3 Agustus 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Riko Mahu MTA Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Shalom. Mari kita habiskan ibadah ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai jemaat. Dengarkanlah nas pembimbing dari Yeremia pasalnya yang ke-26 pada ayatnya yang ke-13. Sekarang perbaikilah tingkah laku serta perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, supaya Tuhan menyesal atas malapetaka yang dikatakannya terhadap kamu. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana.
kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah penghalang kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengakui dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup kamu, dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.
kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pembacaan di saat ini akan terbaca dari Alkitab TB2, Yeremia pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Di saat ini kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yeremia 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan. Pada awal pemerintahan Yoyakim, putra Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada semua penduduk kota-kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau sampaikan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin saja mereka mau mendengarkan dan masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal atas malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku dengan tidak menaati Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan dengan tidak mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo dan menjadikan kota ini kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia menyampaikan perkataan-perkataan itu di rumah Tuhan. Sesudah Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat semua yang diperintahkan Tuhan untuk disampaikannya, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkap dia serta berkata, "Engkau harus dihukum mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan tanpa penduduk?" Seluruh rakyat mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, mereka pergi dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di jalan masuk pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat itu demikian, "Orang ini patut dihukum mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada semua pemuka dan seluruh rakyat, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang bait dan kota ini dengan perkataan yang telah kamu dengar itu. Sekarang perbaikilah tingkah laku serta perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, supaya Tuhan menyesal atas malapetaka yang dikatakannya terhadap kamu. Sedangkan aku ini sesungguhnya aku ada dalam tanganmu.
Lakukanlah atasku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya saja ketahuilah, sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Beberapa tua-tua negeri itu pun maju dan berkata kepada segenap himpunan rakyat itu, Mika, orang Moreshet, pernah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang menghutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda dan segenap Yehuda menghukumnya mati? Bukankah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan menyesal atas malapetaka yang dikatakannya terhadap mereka? Sedangkan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang besar atas diri kita sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih. Merdeka. Ya, kita masuki bulan yang bersejarah. Sejarahnya juga berwarna-warni. Ada senangnya, tapi ada pahit-pahitnya juga. Tapi apapun itu, cuaca di luar juga sedang mendung. Hari Minggu hari yang mulia, hari di mana kita disegarkan kembali, dipulihkan dan dikuatkan karena perjalanan kita masih panjang. Berkhotbah di Gereja Maranatha memang sesuatu yang gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena mudah kita akses dari semua penjuru mata angin. Susahnya karena jemaat ataupun yang hadir cukup banyak. Bahkan juga kita mungkin baru pernah ketemu. Beda kalau kita berkhotbah di jemaat di mana kita melayani, kita bisa lebih mudah berinteraksi, saling mengenal, saling menyapa. Walaupun tentu yang beta lihat secara sepintas di sini juga bukan orang-orang yang sangat baru. Misalnya Bapak Suripati, seorang yang bekerja di kantor gubernur bersama istrinya yang juga memilih menjadi pelayan liturgi di gereja ini, Ibu Seli. Atau juga Pak Kakisina, kalau di kampus pasti menyapa beliau sebagai seorang profesor. Atau juga seorang oma yang saya lihat tadi ya, saya tidak lihat anaknya. Atau saya lihat anaknya tapi saya mau beri fokus kepada ibu, Oma Yeremias. Ya, Oma Yeremias ini saya ketemu di rumah beliau di Purpura, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak. Purpura, tahu Purpura? Purpura suatu desa kecil di Tanah Kisar, Pulau Kisar. Saya datang ke rumah beliau dengan tujuan pertama tentu ketemu sama beliau. Tetapi yang kedua juga di samping rumah beliau di Purpura, di Kisar ada pohon ara. Pohon ara Bapak Ibu ya. Jadi pohon ara itu bukan saja di Israel, tapi ada juga di Kisar. Ada juga di Moa. Di desa namanya Pati ada pohon ara yang besar. Di situ
dan Oma Yeremias ada di sana waktu itu. Jalan ke rumahnya juga ada sedikit lubang-lubangnya. 4 tahun kemudian apakah anak beliau Pak Anos Yeremias yang adalah seorang wakil rakyat sudah bisa berjuang untuk membuat jalan-jalan itu menjadi mulus kepada warga negara ataukah bagaimana? Dan semua Bapak Ibu yang lain, terima kasih untuk kehadiran kebersamaan kita di minggu yang pertama di bulan kemerdekaan ini. Dan sebagai warga gereja, tapi sekaligus sebagai warga bangsa Indonesia, marilah kita menggunakan bulan Agustus ini untuk berefleksi tentang makna kita sebagai bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, saya ingin membingkai khotbah pada waktu ini dan juga tentu sepanjang minggu-minggu ke depan sepanjang bulan Agustus dalam tema bulanan Gereja yang Berbuah mengisi kemerdekaan. Dan subtema untuk minggu ini adalah merdeka untuk bersuara. Karena mungkin juga kita merasa bahwa sebagai warga bangsa, sebagai warga negara, kadang mulut kita itu disumbat, kita dilarang untuk bersuara, atau kita kemudian memilih untuk diam saja, menjadi orang-orang yang bisu di republik ini. Tapi apakah demikian? Mari kita ingin belajar dari bacaan firman Tuhan, sebuah inspirasi profetik dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Tidak salah juga Pak Anos ini paham Yeremias. Tetapi baiklah kita juga mencoba untuk melatih sense of crisis sebagai bangsa, sebagai gereja, sambil kita melihat sedikit apa yang dirumuskan dalam satu dokumen gereja tingkat nasional, yaitu Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Paling kurang ada 5 krisis, kita bicara tentang sense of crisis. Kepekaan kita untuk membaca, mendeteksi, merasakan krisis. Dan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia mengidentifikasi minimal ada 5 krisis. Yang pertama adalah krisis kebangsaan. Ini fokusnya pada khotbah ini. Yang kedua adalah krisis ekologi atau krisis lingkungan, Bapak Ibu. Ada tsunami yang besar di Rusia, walaupun tidak ada seorang pun yang meninggal, itu satu peristiwa yang enak juga. Ada krisis yang berkaitan dengan keluarga. Kita semua punya keluarga. Ada krisis yang berkaitan juga dengan keesaan gereja. Kita berasal dari gereja-gereja yang berbeda-beda. Tapi apakah kita sudah menjadi gereja yang satu? Ataukah tidak? Demikian juga krisis yang kelima, yaitu krisis pendidikan. Bagaimana kondisi-kondisi pendidikan kita? Baik pendidikan yang dikelola oleh bangsa, tetapi juga pendidikan yang dikelola oleh gereja. Itu dapat kita lihat sebagai krisis-krisis yang sedang kita hadapi. Tapi apakah krisis itu membuat kita menyerah? Rasanya tidak juga. Karena krisis paling kurang dalam terminologi orang-orang Tionghoa atau orang-orang Mandarin selalu mempunyai 2 sisi. Krisis itu betul-betul suatu peristiwa yang menakutkan, mencemaskan, tetapi krisis juga adalah peluang atau kesempatan. Jadi ada 2 sisi dari krisis. Dan kita ingin belajar dari semua krisis ini. Baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari, anak-anak sekalian, mari kita melihat satu saja krisis, yaitu krisis kebangsaan. Dan tentang krisis kebangsaan saya ingin mengutip 1-2 pernyataan yang kira-kira relate dengan teks kita pada pagi hari. Coba kita tunjukkan ya. Yang pertama adalah sebuah pernyataan sikap secara terbuka. Ini juga bagian tentang bagaimana hak bersuara disampaikan oleh satu lembaga namanya Setara Institute. Itu satu lembaga tingkat nasional yang berpihak kepada kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok rentan di Republik ini. Mereka menyikapi peristiwa yang hari-hari ini masih juga dibicarakan, yaitu persekusi, ya, atau tindakan di mana ada sejumlah umat beragama yang kemudian dipersekusi, rumah doanya digrebek atau diserang, kemudian ada anak-anak di situ dan terjadi hal-hal yang Bapak Ibu di era ini mungkin sudah juga mengikutinya. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, orang kemudian memberikan label bahwa Sumatera Barat itu satu daerah yang tidak toleran karena peristiwa itu. Tapi saya mau mengajak kita bahwa jangan kita terlalu cepat membuat kesimpulan-kesimpulan yang sumir
atau yang terlalu terburu-buru dengan satu peristiwa lalu membuat segala sesuatu menjadi seperti demikian, tidak juga. Mari kita melihatnya dari sisi yang lain, dan oleh karena itu saya ingin mengutip satu tokoh Sumatera Barat, Minangkabau, yaitu almarhum Profesor Syafi'i Ma'arif atau disebut Buya Ma'arif. Seorang tokoh bangsa yang saya rasa kita juga harus terus belajar bersama-sama dari sejarah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Mari kita coba simak sama-sama Bapak Ibu kalimat-kalimatnya. Dikatakan di situ bahwa kemerdekaan manusia yang sejati, ya, kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama. Sesama ya Bapak Ibu, beliau tidak berbicara tentang umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, umat Katolik, tetapi sesama manusia. Tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Nah, ini satu pandangan yang terbuka, yang merangkul, yang menyejukkan. Bahwa kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang otentik adalah kemerdekaan yang memberi dampak kepada kepentingan bersama. Bukan kemerdekaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, yang kemudian membuat orang lain menjadi menderita dan terluka. Dan itu juga kemudian dikutip, kita melihat atau mendengar atau menyimak pernyataan lagi berkaitan dengan peristiwa itu dari Pendeta J.K. Manuputi, pendeta GPM yang dipercayakan sebagai ketua umum pengurus gereja-gereja di Indonesia. Pendeta J.K. juga memberikan pandangan-pandangan terhadap masalah itu dengan meminta supaya gereja negara betul-betul memberikan perhatian, kepedulian kepada masalah yang sedang dihadapi oleh warga bangsa yang beragama Kristen di Sumatera Barat. Artinya apa Bapak dan Ibu Saudara sekalian? Bahwa terhadap peristiwa yang sedang dihadapi dibutuhkan reaksi, atau mungkin lebih tepat respons yang cepat dan tepat. Dan reaksi atau respons itu tidak bersifat reaktif, hanya sekedar marah tanpa memberikan solusi terhadap masalahnya. Kemarin Pendeta JK sudah ada di Sumatera Barat, berjumpa anak-anak korban, berdialog dengan tokoh-tokoh agama di situ untuk merajut, untuk memberi solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah sebagian potret yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan terhadap masalah-masalah itu Bapak Ibu Saudara, kita ingin belajar bersama dengan seorang nabi yang bernama Yeremia. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Yeremia ini Bapak Ibu dan Saudara? Melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsanya, termasuk masalah ketidakadilan, masalah kesewenang-wenangan, masalah ketidaktaatan kepada firman Tuhan, tidak membuat Nabi Yeremia kemudian memilih jalan untuk berdiam diri. Tetapi justru dia hadir untuk memberikan respons, untuk memberikan jawaban, tentu saja berdasarkan firman Tuhan. Katakan bahwa Yeremia berani bersuara secara profetik, menyampaikan suara Allah, menyampaikan firman Tuhan. Walaupun mungkin oleh sebagian orang kata-kata itu menyakitkan, tetapi firman Tuhan harus terus diberitakan, kebenaran harus disampaikan. Karena maksud dari firman adalah sebuah perubahan, sebuah transformasi hidup yang membawa kepada keselamatan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi pesan pertama yaitu Yeremia berani untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan yang sekarang kita sebut sebagai suara profetik. Dia bukan tipe orang yang munafik atau orang yang hipokrit, yang hanya bisa berbicara kalau itu menyenangkan manusia atau pemimpin misalnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tetapi dia berani menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Yang kedua, di mana dia berbicara? Bagaimana suara profetik itu dia sampaikan?
Bacaan ini mengatakan bahwa Tuhan menyuruh dia untuk datang ke pelataran rumah Tuhan. Di situ ada manusia, di situ ada masyarakat, di situ ada umat Tuhan. Dan di ruang itulah yang hari ini kita bisa sebut sebagai ruang publik. Suara kenabian itu digemakan. Suara kenabian itu disampaikan di ruang publik, di ruang terbuka untuk didengar oleh semua orang. Dan tentu akan direspons juga dengan cara yang berbeda-beda. Di rumah Tuhan, di sini, suara kebenaran disampaikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi Yeremia juga menyadari sungguh bahwa kebenaran yang disampaikan bukan berarti tanpa resiko. Ada sesuatu yang harus dia siapkan untuk menghadapi respons balik terhadap kebenaran yang dia sampaikan. Dan bacaan Alkitab pada saat ini mengatakan bahwa setelah dia selesai menyampaikan suara profetik di ruang publik, di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, maka respons atau reaksi yang muncul datangnya dari pendengarnya. Siapa pendengarnya di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara? Sederhana saja, di situ dijelaskan yang memberi respons kepada nubuatan Nabi Yeremia itu para imam, para nabi, bahkan juga disebut rakyat atau masyarakat atau umat di situ juga memberi respons. Tapi apa responsnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak sekalian? Responsnya adalah bahwa mereka tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Walaupun yang disampaikan itu adalah kebenaran, walaupun yang disampaikan itu adalah firman Tuhan. Tetapi respons mereka adalah supaya Yeremia dibunuh. Ya. Judul bacaan kita juga jelas bahwa Yeremia mau dibunuh karena menyampaikan suara profetik, karena menyampaikan suara kenabian, sehingga ia harus menerima risiko, yaitu dibunuh. Kasihan sekali bahwa respons itu, pernyataan itu datang dari orang-orang yang sebenarnya juga sudah tahu tentang kebenaran, yaitu para imam. Apa tidak tahu tentang para imam, para nabi, tetapi justru mereka melawan kebenaran itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Nah, apa yang kemudian terjadi? Apa yang kemudian juga dapat kita pelajari dalam 19 ayat dalam bacaan ini, yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang nubuatan dari Nabi Yeremia itu? Maka saya ingin mengajak kita masuk lagi kepada isi atau konten dari nubuatan Nabi Yeremia itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sederhananya kita memakai rumus jika maka, ya. Itu biasanya dulu waktu pendeta Rajawane almarhum mengajarkan kami tentang teologi perjanjian lama, beliau memakai skema itu, jika maka, jika maka. Maka kita coba lihat di sini. Jika umat termasuk imam, para nabi tidak menaati firman Tuhan, maka juga ada konsekuensinya. Jika mereka tidak mendengarkan suara-suara kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, karena Yeremia hanya salah satu nabi di antara banyak nabi yang lain, dan juga nabi yang lain yang akan menyusul. Jika tidak mendengarkannya, atau cuma mendengarkan nabi-nabi yang palsu, ya, tidak disebutkan dalam teks ini, tapi kita bisa menangkap bahwa ada juga ragam nabi di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi istana, nabi-nabi profesional yang dibayar untuk menubuatkan hal-hal yang menyukakan hati penguasa. Itu juga ada nabinya. Nabi-nabi Baal ada juga, yang tujuannya hanya untuk melegitimasi kekuasaan, ada juga. Tapi Yeremia bukan nabi yang sedemikian, Bapak, Ibu, dan saudara. Dan jika paling kurang dua hal itu diabaikan, maka konsekuensinya ada dua. Yang pertama, bahwa keruntuhan rumah Tuhan. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Keruntuhan rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah, bukan sekedar sebuah bangunan fisik. Rumah Tuhan juga adalah simbol dari otoritas Allah. Rumah Tuhan, ya, bait Allah runtuh. Bait Allah itu dibangun oleh Salomo, ya, Bapak, Ibu, ya. Tetapi rumah Allah yang megah itu, nubuat mengatakan bahwa dia akan roboh, dia akan runtuh. Dan sejarah menyebutkan setelah itu, setelah nubuat itu, ketika umat tidak merespons dengan benar, maka Nebukadnezar datang dari Babel dan kemudian meratakan rumah Tuhan itu. Nubuatannya tergenapi.
nubuatannya terpenuhi. Yang kedua, konsekuensi jikalau mereka tidak mengikuti firman Tuhan dan hidup benar, maka kota pun, yaitu Yerusalem, akan mendapatkan kutuk. Nah, ini nubuatan yang keras, yang tidak menyenangkan. Coba bayangkan tiba-tiba ada orang yang bilang bahwa Ambon akan hancur berantakan. Kita kan tidak mau, ya. Kita tidak ingin seperti itu terjadi. Tapi kalau itu firman Tuhan bagaimana? Ini soal bagi kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Suatu keadaan dan kondisi yang menakutkan. Nah, mari kita tidak perlu menjadi terlalu horor di sini, tapi kita lanjutkan lagi apa yang menjadi narasi dari teks kita saat ini. Maka Nabi, tadi ayat bacaan, ayat nas pembimbing, ayat 13, Tuhan mau supaya umat mendengar suaranya. Tuhan mau agar umat tidak mengeraskan hatinya, menutup telinganya. Dengarkanlah suara Tuhan. Kita mulai dari mendengar. Bapak Ibu sekarang datang ke sini juga dimulai dengan mendengar. Tapi kita juga menjadi sadar bahwa kita tidak hanya mendengar. Tapi yang kedua yang Tuhan juga mau pagi hari ini buat kita semua dalam ayat 13, yaitu perbaiki tingkah laku kita. Kita melakukan otokritik. Kita melakukan koreksi atas perbuatan-perbuatan kita. Kenapa? Bapak Ibu dan Saudara, katakan di situ, kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita memperbaiki tingkah laku kita, maka ada maka yang kedua, Tuhan bisa membatalkan malapetaka yang dapat menimpa kita. Sehingga teks ini sebenarnya juga bisa menjadi suatu teks antisipasi namanya. Sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum nasi menjadi bubur, ayo sekarang kita ambil keputusan. Bertobat. Kita ambil keputusan untuk berbalik, repent, metanoia, itu istilah Yunani ya. Berbalik, bertobatlah dan balik pada Allah. Supaya kita tidak dihukum, supaya kita tidak mendapat malapetaka, tapi kita diberkati dan kita disayangi oleh Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, itu inti dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia kepada umat Tuhan di saat itu dan juga kepada kita di saat ini. Dan saya ingin mengakhirinya dengan menyampaikan beberapa hal kecil. Yaitu, coba slide-nya digeser sedikit. Bisa coba digeser slide-nya. Maka apapun keadaannya, apapun cuacanya, kembalilah kita kepada tema di bulan Agustus ini, yaitu menjadi gereja yang terus berbuah. Gereja yang terus berbuah, yaitu bagaimana kita semua sebagai warga bangsa juga melibatkan diri di dalam seluruh peran kita membangun bangsa ini. Kita tidak bisa apatis, pasrah kepada keadaan yang mungkin saat ini tidak baik-baik saja. Sebagai warga bangsa yang diberikan peran tanggung jawab yang berbeda-beda, ada di perguruan tinggi, ada di legislator, ada di pemerintah, ada juga di masyarakat di bawah, ada di dalam gereja. Kita harus terlibat aktif. Kalau tema mingguan mengatakan kita harus bersuara. Kita tidak bisa diam, Bapak Ibu dan Saudara. Saya ikut video dari Pak Anos memberikan pesan tentang satu tempat di Kepulauan Aru ya. Ada bangunan yang disediakan untuk suatu lokasi pendidikan, tapi bangunan itu kemudian tidak digunakan lagi, terkatung-katung, terbengkalai. Dan suara profetik harus disampaikan dalam kondisi yang sedemikian. Dan untuk itu Pak Anos dipilih oleh rakyat untuk menyampaikan suara rakyat. Karena Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat juga bisa menjadi suara Tuhan. Kalau melihat hal yang terbengkalai dan kemudian kita diam dan kita tidak berani speak up, kita tidak berani berbicara, maka di mana gereja? Di mana identitas kita sebagai orang percaya? Ini satu contoh saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati.
Sambil kita juga menyiapkan diri bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, ada harga, ada resiko yang harus kita bayar. Jadi kita tidak bisa tinggal terus di zona nyaman. Gereja tidak bisa tinggal terus di zona nyaman. Gereja harus berani keluar dan menyampaikan suara Tuhan. Ini tidak mudah juga ya Bapak Ibu ya. Saya bilang begini juga bukan berarti tanpa resiko. Ada juga yang mungkin bisa tidak sepaham dengan saya. Tapi kita semua belajar taat kepada firman dan sampaikanlah kebenaran. Apapun harganya. Menyiapkan firman seperti begini juga tidak mudah. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita harus berani mengatakan itu. Suara profetik, suara kenabian harus kita nyatakan. Apapun resikonya. Tapi jangan takut Bapak Ibu dan Saudara, karena kita tidak berjuang dan bersuara karena kita punya hebat. Siapa saya? Siapa Pak Anos? Siapa Profesor? Tidak ada. Kita bisa bikin semua itu karena kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Karena kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Allah yang menggerakkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan orang-orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Tuhan punya otoritas yang melampaui segala kuasa dunia. Kira-kira itu yang membuat Nabi Yeremia tidak takut. Dan yang membuat ceritanya berubah dari rencana pembunuhan menjadi kehidupan. Nah, kita lihat ya, bagaimana itu kuasa Tuhan. Apakah itu tiba-tiba saja? Tidak. Ada Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Bapak dan Ibu, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu kita betulkan lagi apa yang perlu kita betulkan. Kita rapikan lagi kehidupan kita. Tingkah laku kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita perbaiki lagi. Mari kita mengisi bulan ini dengan terus mengevaluasi diri dan menata diri. Tidak ada kata terlambat dalam sebuah kamus pertobatan. Tuhan selalu memberi kepada kita kesempatan untuk berbenah. Saya tutup dengan pernyataan dari Pendeta Jeki lagi, Bapak Ibu. Nah, saya merasa sebagai pimpinan gereja di aras nasional, suara profetik itu sudah digemakan. Tugas kita di sana adalah menyambung suara itu. Pendeta Jeki mengatakan bahwa janganlah kita hanya puas dalam ibadah ritual. Ini bukan berarti tidak penting, penting sekali. Tapi Pendeta Jeki Manuputi mengatakan, baiklah suara profetik yang kita gemakan dalam gereja ini, kita ubah menjadi tindakan advokasi, aksi solidaritas nyata untuk menolong orang-orang yang terluka dan terbuang di luar sana. Itu panggilan kita bagi bangsa ini. Dan gereja Tuhan dipanggil, diutus dalam bangsa ini untuk terus menjadi garam dan terang. Kita lakukan itu bukan karena kekuatan hebat kita, tetapi semata-mata karena kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Dan senior saya, Pendeta Nikta Berima, telah memberikan teladan bahwa setiap orang yang melayani dengan setia, setiap orang yang melakukan tugas-tugas dengan setia dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan memampukan dia, Tuhan akan membawa dia kepada hidup yang lebih sejahtera. Tuhan Yesus memberkati ketemu semua. Amin. Tuhan disilakan berdiri, dan di tengah persekusi dan berbagai pergumulan sebagai warga bangsa, tapi juga sebagai warga gereja, biarlah iman kita tetap kokoh dan kita tegaskan itu dalam pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Nona Atira Salhutero.
Thyatira yang menegaskan bahwa pertolongan dan kekuatan selalu ada pada kita semua. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelum itu, marilah kita dengarkan anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagi berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih untuk seluruh persembahan yang telah jemaat berikan. Dan sebelum kita berdoa syafaat, kita dengarkan satu pujian dari Saudari Olivia Taberima. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan, faithfulness, kesetiaan. Kita tahu Tuhan Yesus setia, di mana kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Di tengah segala sesuatu yang kita alami, suka duka manis pahit, Tuhan tetap setia bagi kita. Dan itu merupakan harapan bagi kita dapat tetap berharap pada Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biar lagu ini menjadi berkat untuk kita semua dan persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Mercies are new every morning, steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Every hour, every minute of my life has been part of your design. The whole world for hand. Every trial, every battle that I face, God, you met me there with grace. Every heart has served your plan. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were there. There's no limit to your love. Through it all, you've been so good. Kept your word like you said you would. Oh, your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. His hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness.
is your faithfulness. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Terima kasih Ibu Dr. Olivia Irene Iras Taberima, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Jadi lagunya juga intensif. Terima kasih Ibu Dokter ya, satu pujian yang menegaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan Pak Nik, Ibu Pendeta juga, saya berterima kasih untuk keteladanan. Beliau selalu mengingatkan kami, pelayanan yang betul, kamu setia, kamu akan terima hasilnya dengan luar biasa. Kamu mau apa saja Tuhan kasih. Pak Nik, terima kasih untuk insight yang selalu menguatkan. Dan itu juga kepada kita semua ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, kita percaya kasih Tuhan tetap mengalir dalam hidup kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, mari kita satu hati dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu tiap pagi. Kami mengalami kebaikan dan rahmat Tuhan itu dalam persekutuan yang beribadah di minggu yang pertama di bulan kemerdekaan bangsa kami. 80 tahun menjelang, kami akan syukuri sebagai bangsa, di mana gereja ada di tengah-tengah bangsa, dan gereja diutus Tuhan untuk membawa terang, membawa cahaya. Dan gereja itu adalah kami semua yang berhimpun di tempat ini. Kami semua yang mendengarkan suara nubuatan, dan kami ingin merespons, bukan seperti cerita di masa lalu, yaitu kami mengeraskan hati kami. Kami kemudian mengambil jalan kami sendiri dan kami tidak berani untuk memilih jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami di dalam roh agar kami taat dan setia mendengar suara Tuhan. Melakukan pembaharuan atas perilaku dan cara hidup kami supaya kami tidak mendapatkan malapetaka, tetapi justru kami memperoleh keselamatan dan berkat. Dan setiap kami yang datang secara pribadi, datang bersama dengan istri atau suami, datang bersama dengan anak-anak cucu, datang bersama dengan orang tua, termasuk juga Oma Yeremias yang datang dari sebuah pulau kecil di Maluku Barat Daya bersama dengan anak kekasih Pak Anos. Terima kasih untuk kehadiran-kehadiran yang indah, dan kiranya di dalam persekutuan dengan umat-Mu di pagi hari ini, kami pulang membawa sukacita. Tuhan mengenal semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan anak-anak. Anak-anak yang sudah mulai bersekolah, SD, SMP, SMA. Anak-anak kami yang sudah kuliah, baik di kota ini maupun di luar daerah. Pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Agustus, kami doakan Tuhan memberkati anak-anak kami. Kepada mereka Tuhan berikan kecerdasan, disiplin, karakter yang hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajarkan mereka, termasuk pengasuh. Berkati para dosen dan tenaga kependidikan dalam seluruh tugas tanggung jawab di semua jenjang pendidikan yang ada. Demikian juga Engkau memberkati dan menyertai semua kami selaku orang-orang muda, yang kami bagaikan Raja Wali yang mesti terbang jauh, menggapai cita-cita di tengah dunia yang gelap, di tengah tantangan yang tidak ringan. Tetapi kami mau percaya dan mempercayakan masa muda kami di dalam pembentukan Tuhan. Di dalamnya teman-teman angkatan muda di semua jenjang, baik di ranting sampai pengurus besar, doa kami kepada orang-orang muda yang hebat dan luar biasa. Tuhan pakai, Tuhan ubah, Tuhan arahkan ke padang rumput hijau dan air yang tenang. Orang-orang tua kami yang sesungguhnya tanpa mereka kami tidak pernah ada.
Bahkan ketika mereka sudah masuki masa senja usia mereka, ada yang bisa datang ke gereja, ada yang ada di rumah. Ajarlah kami untuk memberi hormat yang sungguh kepada orang-orang tua kami, memberikan yang terbaik selagi mereka ada bersama-sama dengan kami. Mereka yang saat ini masih bekerja, di mana saja Tuhan mengutus mereka, di kantor-kantor sebagai ASN, sebagai pegawai swasta, yang bekerja di sektor-sektor ekonomi, bahkan orang-orang tua kami yang bekerja sebagai tukang ojek, sebagai supir, sebagai buruh. Apapun pekerjaan mereka berharga di mata Tuhan dan berguna bagi kepentingan bersama. Sebab tanpa seorang nelayan kami tidak akan bisa makan ikan. Tanpa seorang petani kami tidak akan makan sayur. Tanpa seorang tukang ojek kami mungkin tidak bisa sampai ke rumah gereja ini. Oleh sebab itu semua peran dan profesi penting dan berharga di mata Tuhan. Dan doa kami, Tuhan memberkati semua mereka. Kami mendoakan pemerintah dalam semangat dan semarak 80 tahun kemerdekaan bangsa kami. Baik di pusat, tetapi terlebih di daerah kami. Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya. Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, para Bupati dan Wakil Bupati. Doa kami di gereja pusat ini, diberkatilah seluruh pemimpin. Dan Tuhan pakai para pemimpin untuk menghadirkan tanda-tanda damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia teristimewa di daerah ini, ya Bapak. Kami berdoa bagi aparatur TNI Polri yang Tuhan utus untuk menjaga keamanan ketertiban. Tuhan berkati bapak-bapak tentara dan ibu-ibu tentara ataupun polisi dalam seluruh peran mereka, baik yang ada di kota ini maupun ditugaskan di luar daerah, diberkati oleh Tuhan. Para penegak hukum, para hakim dan jaksa dan pengacara, Tuhan pakai mereka untuk betul-betul tegak lurus menegakkan keadilan dan kebenaran, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, bagi gereja-Mu, gereja di Indonesia yang akhir-akhir ini juga menghadapi gelombang tantangan yang tidak ringan. Apa yang terjadi di Jawa, apa yang terjadi di Sumatera Barat, kiranya menjadi suatu momen untuk evaluasi semua sebagai bangsa. Kami sungguh-sungguh menghargai keragaman di antara kami. Dan biarlah gereja tetap hadir dalam semangat kasih yang kemudian menjadi satu inspirasi di tengah-tengah berbagai macam persekusi yang dialami. Kami doakan anak-anak yang ada di Sumatera Barat, Tuhan pulihkanlah mereka, dan pasti banyak orang yang akan juga menopang mereka, termasuk saudara-saudara kami umat Islam yang memiliki hati yang baik, yang memiliki kepedulian dan kecintaan kepada bangsa ini. Kami bersama-sama membangun bangsa ini dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Penegakan-penegakan hukum kiranya juga berlanjut di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan berikanlah keberanian kepada para pemimpin kami untuk meletakkan kebenaran-kebenaran itu pada tempatnya. Kami berdoa bagi Gereja Persekutuan Maluku, seluruh persiapan untuk Kongres Angkatan Muda yang akan berlangsung tanggal 12 Oktober dan sidang sinode yang akan berlangsung tanggal 19 Oktober di gereja ini. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati jemaat-jemaat, Tuhan memberkati 34 klasis, Tuhan memberkati 772 jemaat yang ada di Maluku dan Maluku Utara, supaya semua persiapan dan penyelenggaraan sidang sinode semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melawat kami semua yang ada di tempat ini, para pelayan liturgi, majelis jemaat dari Polri Sinar Kasih, dari Irene di Kota Ambon, dalam seluruh keterlibatan, 10 orang tenaga kolektan, demikian juga kantoria, dan pengisi pujian yang boleh memuliakan Tuhan, Atira Salutero dan Ibu Dokter. Tuhan berkati seluruh talenta, termasuk Bapak KC bersama dengan teman-teman kami di tim musik yang sungguh-sungguh memberi yang terbaik dalam seluruh pelayanan musik. Tuhan memberkati beliau-beliau semua agar tetap setia, semangat, sehat melaksanakan peran yang penting dan utama ini. Juga para tua agama yang melayani teman-teman yang menatain fokus sound sistem multimedia dalam seluruh ibadah-ibadah ini, Tuhan berkati mereka semua dengan pergumulan mereka pribadi maupun keluarga rumah tangga mereka. Bapa di sorga, orang-orang yang sakit Tuhan lawat dengan kuasa penyembuhan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu masih ada dan mengubah yang sakit, yang berduka cita Engkau berikan penghiburan, dan pakai kami sebagai orang-orang yang juga mendampingi orang-orang yang berduka cita. Kami mendoakan dan memohon belas kasihan Tuhan untuk keselamatan bumi di mana kami tinggal. Cuaca yang berubah-ubah, tsunami yang terjadi di mana-mana, bencana alam,
dan perang yang terjadi di mana-mana, kami mohon Engkau selamatkan bumi ini, sehingga bumi menjadi oikos, menjadi rumah bersama yang aman, yang nyaman bagi semua, di mana kami hidup saling menghargai dan saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tuhan kami, kepadamu ya Allah kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri, dan kita akan selalu mengirimkan cahaya Kristus kemana saja kita pergi. Jemaat yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya betul-betul memaknai hidup kita sehari-hari. Yohanes 15 ayat 16, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan, dan terimalah penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kebersamaan kita dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu buat semuanya. Salam buat semua di rumah. Shalom.